dalam doa. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Sementara kami berjalan mengiring Tuhan ke tempat yang lebih tinggi, kami bertemu muka dengan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi biarlah bukan hanya kami yang melangkah, tetapi juga iman kami, kasih kami, pengharapan kami, itu pun terus boleh makin bertumbuh seiring kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami pun mereka merasakan dan melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi satu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang berguna di ladang Tuhan. Hidup yang memberikan dampak karena kami menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang menjadi pelita dan cahaya di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh membiarkan firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Jemaat dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 38. Ayat 21 sampai 38. Tema kita adalah kita akan membahas Simeon dan Hana, sang pemberita sampai akhir. Saya akan membaca ayat 21, Bapak Ibu Saudara ayat 22 kita bersaut-sautan. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bersama-sama ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan Dia
membawa dan menuntun kita sampai di penghujung tahun ini. Sampai kepada hari ini, hari terakhir ya dari tahun ini. Ada banyak orang-orang yang kita kasihi, mereka tidak sampai kepada hari terakhir di tahun ini. Bahkan ada juga yang bahkan tidak sempat merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, sungguh kasih setia Tuhan itu besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama merenungkan satu topik yang menjadi topik penutup di dalam rangkaian Sang Pemberita, yaitu Simeon dan Hana, Sang Pemberita sampai akhir. Nah, saya mau tunjukkan satu gambar, dan nanti saya mau tanya Bapak Ibu yang menjadi orang tua, yang khususnya anaknya remaja, pasti familiar ya dengan gambar ini ya. Nah, siapa ini? Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? Anak remaja jangan jawab dulu ya. Nah, ini ada banyak ini anak remajanya ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? Ini siapa? Tuh Pak Teo udah jawab duluan. Siapa Pak? Siapa Pak? Tadi udah betul tuh jawabannya ya. Hebat nih Pak Teo ya. Ya, kita yang orang tua punya anak remaja, kita sedikit banyak harus tahu ini ya. Jadi ini yang digandrungi sebenarnya oleh anak-anak kita gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah Kim Jong Hyun ya. Dan boys bandnya, grup bandnya itu SHINee ya. Kim Jong Hyun ini boys band yang lumayan terkenal, salah satu boys band yang sangat booming ya, bukan hanya di Korea, tetapi juga di negara-negara sekitar, bahkan di Singapura sendiri. Ya. Kim Jong Hyun ini biasanya dipanggil Jong Hyun, dia adalah penyanyi K-pop ya, yang populer, dan dia adalah lead singer. Dan grup ini terdiri dari 5 orang. Jadi ada yang namanya Onyu, Ki, Minho, Taemin, dan Jong Hyun. Nah, ini mereka bukan berasal dari GPBB, udah pasti gitu ya. Nah, walaupun usia boys band ini relatif masih muda, usianya baru 9 tahun. Jadi mereka pertama kali dibentuk itu tahun 2008 sampai sekarang. Tapi SHINee ini, grup band ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dan di Korea sendiri, Jong Hyun ini bahkan diberi gelar, dia adalah The Prince of K-pop. Dan sangat digandrungi oleh banyak orang. Nah, sayangnya pada tanggal 18 Desember yang lalu, 2017, usianya baru 27 tahun. Jong Hyun meninggal dunia karena bunuh diri, karena suicide. Nah, menurut pengakuannya, dia sudah lama bergumul dengan kesepian, dengan depresi. Dan ini membuat syok para fansnya. Nah, fansnya ini banyak sekali yang waktu tahu Jong Hyun itu bunuh diri, mereka berencana ikut-ikutan, begitu ya. Banyak yang merasa terpukul, bahkan ikut mencoba bunuh diri supaya bisa bertemu dengan Jong Hyun di alam sana. Bahkan salah satu fans di Indonesia, saya lupa tepatnya di kota mana, begitu ya, dia menulis di Twitternya, Opa Jong Hyun katanya, begitu, karena dipanggil Opa ya. Opa Jong Hyun sampai bertemu lagi, saya kangen sekali, dan dia langsung memotong nadinya gitu. Tapi dia tidak bertemu Jong Hyun, tapi dia bertemu dokter di UGD setelah itu. Bersama dengan seluruh keluarganya. Dan keluarganya minta maaf lewat Twitter gitu ya, karena menyusahkan jadinya. Singapura sendiri memfasilitasi acara kedukaan memorial service di Hong Lim Park di Clarke Quay. Dan ini para fans dari SHINee, khususnya dari Jong Hyun itu datang ribuan anak remaja, pemuda itu memenuhi Hong Lim Park itu. Nah, kenapa saya menampilkan Jong Hyun di sini? Karena saya berpikir mungkin ada satu hal yang kita bisa lihat dari tragedi ini. Dan ini tragedi yang lumayan umum untuk selebriti muda, khususnya di Korea, yang betul-betul mengalami pressure yang berat. Dan akhirnya kandas dan mengakhiri karir dan hidupnya dengan cara yang mengenaskan seperti itu. Jadi Jong Hyun itu memulai karirnya dengan sangat baik. Tadinya saya berencana untuk menampilkan YouTube-nya. Tapi khawatir nanti kita semua ikut begitu ya. Berdansa bersama begitu. YouTube-nya bisa dilihat sendiri. Nah, Jong Hyun itu menawarkan semangat, keceriaan, harapan bagi banyak anak muda.
dan bagi banyak anak muda di seluruh dunia. Awal yang baik terus-menerus dirintis dengan konsisten, terus-menerus dikerjakan dengan tekun, tetapi sayang dia tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Bahkan di akhir hidupnya, Jonghyun itu menjadi batu sandungan. Batu sandungan dalam arti apa? Karena dia menjadi batu sandungan bagi banyak penggemarnya. Banyak di antara mereka yang bahkan ikut-ikutan untuk suicide dan melihat hidup ini sebenarnya sebagai sesuatu yang diratapi. Dan mereka berkata mau berbagian di dalam depresi dan di dalam kesedihan Jonghyun, dan mereka membunuh dirinya sendiri. Dan ini membawa banyak petaka bagi banyak keluarga. Sudah awal yang baik, tetapi akhir yang buruk. Nah, tetapi kalau kita membaca dari nats yang perikop yang tadi kita baca, Simeon dan Hana itu tidak seperti itu. Simeon dan Hana mereka adalah pemberita yang tekun, yang setia bukan hanya mengawali dengan baik, tetapi juga mereka mengakhiri dengan baik sampai usia tua mereka. Sudah mari kita melihat, ini adalah waktu Jonghyun itu kedukaan ya, peristiwa kedukaan. Dan ini adalah di Memorial Park di Clarke Quay, ribuan anak datang. Sudah Hana dan Simeon itu hidup di dalam satu masa antara yang disebut namanya intertestamental period. Nah, ini menjadi satu konteks di mana kita perlu tahu supaya kita bisa melihat seberapa dalam Hana dan Simeon itu menanti-nantikan Mesias atau juru selamat. Sudah apa yang dimaksud dengan intertestamental period atau masa antar perjanjian ini? Masa antar perjanjian ini adalah satu masa di antara kitab Maleaki sampai Injil Matius. Dan dalam Alkitab cetak kita biasanya ada satu lembar putih. Kalau kita bawa Alkitab cetak, itu kita buka. Di akhir dari Maleaki itu selesai, lalu kita mau buka Injil Matius, biasanya ada tulisan perjanjian baru. Nah, sebelum tulisan perjanjian baru, itu biasanya ada satu lembar putih, kosong. Nah, lembar putih kosong itu ada maknanya. Itu menandakan satu masa kegelapan. Satu masa yang walaupun itu cuma selembar kertas kosong, tapi itu rentang waktunya panjang. Sekitar 400 tahun. Sudah 400 tahun itu disebut sebagai masa kegelapan. Kenapa disebut sebagai masa kegelapan? Nah, bukan karena pada waktu itu tidak ada lampu atau tidak ada cahaya seperti itu. Bukan. Tetapi disebut sebagai masa kegelapan karena firman Tuhan itu jarang sekali atau boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, biasanya firman Tuhan itu datang lewat nabi. Jadi ketika nabi berkata, demikianlah firman Tuhan. Nah, itu berarti ada firman Tuhan yang datang. Atau ada pelihat yang melihat visi. Atau melalui mimpi yang datang pada waktu itu, mereka menanti-nantikan Tuhan berbicara. Nah, tetapi selama 400 tahun itu betul-betul senyap. Tidak ada firman Tuhan sama sekali. Tidak ada suara Tuhan yang berbicara lewat nabi, lewat pelihat, lewat apapun. Sehingga orang mengatakan itu adalah masa yang betul-betul gelap. Dan 400 tahun itu orang berjuang semau-maunya. Karena penjajahan Romawi itu begitu kuat menekan mereka. Dan tidak ada nabi yang memimpin pada waktu itu. Tidak ada lagi orang pemimpin rohani yang mengarahkan mereka. Sehingga orang itu kalau mereka melihat ada satu figur yang bisa diandalkan. Satu figur yang nasionalis dan kuat. Itu mereka berharap orang ini bisa memimpin mereka. Membebaskan dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Dan orang-orang ini biasanya begitu dikagumi. Bahkan mereka bisa diduga atau dikira. Jangan-jangan mereka inilah Mesias. Sudah orang-orang seperti ini itu bukan 1-2 orang. Di dalam masa 400 tahun itu banyak sekali orang-orang seperti ini. Orang-orang yang muncul dengan keperkasaan, jiwa nasionalis yang tinggi, memimpin orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan melawan bangsa Romawi. Nah, tetapi semua pemimpin-pemimpin itu tumbang. Satu persatu lenyap.
Nah ini dicatat di dalam, kalau kita melihat 1 dan 2 Makabe. Nah ini tidak ada di dalam Alkitab kita karena tidak termasuk di dalam kanon gitu ya. Nah ini adalah di luar dari kanon. Nah serta satu buku yang ditulis oleh Josephus yang bernama Jewish War. Dia adalah sejarawan Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana sejarah orang Yahudi itu betul-betul melakukan pemberontakan terhadap orang-orang Romawi. Bahkan di Alkitab juga menyinggung beberapa pemberontakan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 34 sampai 37. Dan disebut namanya di situ siapa pemimpin-pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hana dan Simeon hidup di penghujung masa yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana mereka itu berdoa siang malam menanti-nantikan kelepasan bagi orang Yahudi, kita bisa mengerti seperti apa betul-betul pengharapan mereka. Itu sebabnya kalau kita mendengar lagu Oh Datanglah Immanuel, kita jadi bisa mengerti itu lagu yang betul-betul mengungkapkan harapan mereka. Supaya Immanuel itu betul-betul datang. Nah harapan orang Yahudi pada masa itu betul-betul timbul dan tenggelam. Nah sampai tiba hari di mana Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Di ayat 21 di sana dikatakan, dan ketika genap 8 hari ia, yaitu Tuhan Yesus, itu harus disunatkan. Saudara, ini adalah tradisi atau perintah di hukum Taurat kepada orang Israel untuk menyunatkan anak mereka di hari yang ke-8. Nah ini disebut sebagai Brit Milah. Brit Milah itu adalah satu perjanjian covenant. Nah inilah satu perjanjian yang penting melalui sunat. Nah tidak boleh tidak dilakukan oleh umat Israel, oleh orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena ini melambangkan bahwa mereka itu adalah umat perjanjian. Umat perjanjian yaitu dari Kejadian pasal 17 ayat 12 dan Imamat 12 ayat 3. Dan perjanjian ini menandakan ketundukan Maria dan Yusuf atau orang tua Israel kepada Allah untuk membawa anak-anak mereka dan mengkomitmenkan mereka walaupun mereka itu masih bayi supaya mereka itu masuk atau terhisap di dalam covenant, mereka menjadi milik Allah. Itulah sebabnya waktu Natal kemarin ada baptisan untuk anak-anak kita ya, bayi. Itu menjadi satu pengakuan iman, satu kesungguhan, satu komitmen dari orang tua yang dilandaskan dari Brit Milah di awalnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah seorang yang taat. Mereka orang tua yang taat kepada Tuhan. Mereka membawa anak-anak mereka dan Yesus diikatkan di dalam covenant itu. Nah, mereka juga mempersembahkan korban. Ya, kita mengatakan itu ada tekukur, ada burung di sana sesuai dengan kemampuan mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di sana datanglah seorang yang bernama Simeon. Dan dia adalah seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel di ayat yang ke-25. Dia datang ke bait Allah. Dan tentang dirinya Alkitab berkata, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan ketika Yesus dibawa masuk ke bait Allah, Simeon menyambutnya. Dan bukan hanya menyambut, Simeon itu menatangnya. Di sana dikatakan, menatang dan memuji Allah, dia menggendong. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu peristiwa yang indah sekali. Di mana seorang tua Simeon yang berdoa kepada Tuhan menanti-nantikan datangnya Juru Selamat, datangnya Immanuel. Akhirnya dia bisa menggendong Immanuel di usia tuanya. Dan dia berdoa dan berkata kepada Tuhan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang. Terang di dalam diri Tuhan Yesus. Yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini ada satu poin yang penting. Yang saya ingin kita garis bawahi bersama. Saudara, apa yang menjadi kepuasan hidup tertinggi kita di usia tua? Apa yang menjadi kebanggaan kita
kalau kita sudah masuk usia yang sangat lanjut. Ada orang yang bangga dan puas ketika mereka sudah berada dalam usia lanjut, ketika mereka menghitung berapa banyak kekayaan ataupun kekuatan ataupun kemapanan yang mereka miliki. Salahkah itu? Tidak. Ada orang yang merasa puas ketika melihat anaknya tumbuh besar, sudah menikah, sudah punya anak lagi sehingga sang orang tua ini bisa bermain dengan cucu, mereka menikmati hidup bersama. Dan itu menjadi kepuasan mereka. Salahkah itu? Tidak. Tetapi kalau cuma itu kepuasan kita, maka itu adalah kepuasan yang sementara. Semua itu bisa berlalu begitu saja. Semua itu bisa lenyap dalam hitungan detik. Harta dan semua benda materi bisa hilang sekejap. Bahkan orang-orang yang kita kasihi pun bisa lenyap dari genggaman kita. Tetapi Simeon tahu apa yang menjadi kunci kepuasan di dalam hidupnya. Kepuasan di akhir masa tua bagi Simeon itu bukan terletak di dalam hal-hal materi. Ataupun di dalam hal-hal yang fana dan hal-hal yang sementara. Tetapi bagi Simeon, kepuasan yang tertinggi di usia tua, itu terletak di dalam hati yang mau menyambut. Dan menerima Yesus. Memuji-muji Allah karena keselamatan di dalam Yesus. Yesus menjadi bagian yang tidak akan pernah diambil dari hidupnya. Yesus menjadi kepuasan yang kekal di dalam hidup Simeon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita melihat Simeon menggendong Tuhan Yesus. Simeon menggendong Sang Immanuel di usia tuanya. Tapi ketika saya merenungkan bagian ini, mungkin bisa juga kita mengatakan, atau bahkan lebih tepat jika kita mengatakan, sebetulnya bukan Simeon yang menggendong Immanuel. Tetapi sesungguhnya, Immanuel lah yang menggendong Simeon. Dan bukankah ada firman Tuhan yang berkata, Yesaya pasal 46 ayat 3, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya. Berapa banyak di antara kita yang tahu menyanyikan lagu ini? Nah, ini ada lagunya ini. Boleh tunjuk tangan? Berapa banyak di antara kita yang tahu menyanyikan lagu ini? 1, 2, 3. Yang ragu-ragu boleh dikuatkan hatinya. Begitu ya. Boleh? Yang tahu? Tidak ada beberapa ya tadi ya. Tidak terlalu banyak. Nah kalau gitu sejumlah kecil ini coba kita nyanyi bersama ya sama saya. Mau ya? Mau ya? Oke. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya bersama-sama. Melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi sama-sama semuanya ya. Yuk. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin Bapak Ibu. Kurang sungguh-sungguh aminnya. Tuhan berjanji sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku tidak berubah. Tuhan katakan sampai masa putih rambutmu, Tuhan berjanji aku menggendong kamu. Bukan hanya aku mendukung dari belakang.
Bukan hanya aku menggenggam tanganmu. Bukan hanya aku memimpin di depan. Tetapi aku menggendong kamu. Kenapa perlu digendong Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah tidak sanggup berjalan kadang-kadang dalam hidup kita. Begitu berat kadang-kadang seluruh kelemahan tubuh kita. Itu betul-betul menguasai diri kita. Kekuatan kita berangsur-angsur hilang. Bapak Ibu Saudara, liburan kemarin. Waktu pulang ke rumah, saya berasa pergelangan kaki saya mulai sakit. Begitu ya. Pergelangan kaki sakit padahal jalan baru sebentar. Saya jadi lebih mengerti apa artinya orang yang susah jalan. Kaki mulai sakit pergelangan, lalu akhirnya bilang sama istri, udah kalau gitu itu beli, itu udah apa itu namanya? Counter pain, pakai counter pain dulu. Pakai counter pain, gak hilang-hilang sakitnya. Oh kalau gitu itu ditempel, tempel pakai stiker. Bukan stiker maksudnya koyo begitu ya, biar keren begitu kan. Kayak koyo, waduh ini gimana masih muda udah tempel pakai koyo, malu juga begitu ya. Tapi gak apa-apa pergelangan kaki gak kelihatan begitu, ketutupan pakai kaos kaki. Tapi itulah tubuh kita. Itulah tubuh kita. Kita betul-betul harus jujur tidak bisa mengatakan sepanjang hidup kita akan kuat terus-menerus. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Tahun demi tahun. Itu berangsur-angsur hilang. Tetapi Tuhan berjanji, aku menggendong kamu. Artinya sekalipun kita begitu lemah, Tuhan akan menopang dengan kuat kuasanya. Sehingga iman percaya kita itu tidak luntur. Sekalipun tubuh jasmani ini lemah, tetapi iman makin kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku telah melakukannya. Aku mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Saudara, bukankah itu makna dari Immanuel? Tuhan Allah yang berada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menjadi harapan kita. Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang terus-menerus memikul kita. Menggendong kita. Ini adalah satu pengharapan yang indah sekali. Tetapi sayang, banyak orang ketika sudah tua, ketika sudah mapan, ketika segala sesuatu sudah settled, ketika segala sesuatu sudah bisa dikendalikan, bisa diprediksi, dia tidak mau lagi digendong dan ditopang oleh Tuhan Yesus. Orang-orang ini lebih memilih ditopang oleh jabatan, oleh kedudukan, oleh kuasa materi, dan oleh gemerlapnya dunia ini. Bahkan sebagian dari mereka memilih pencapaian intelektualitas akademis dan pengakuan sosial untuk menopang kehidupan mereka. Misalnya, ini yang terjadi pada Charles Templeton. Dan akhirnya mereka melupakan Yesus dan iman yang menyelamatkan. Padahal hanya Yesus yang setia dan yang mampu menopang kita bahkan sampai putih rambut kita. Sampai akhir hidup kita. Sudah mungkin di antara kita tidak sampai melupakan Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak meninggalkan iman percaya kita. Tetapi mungkin kita masuk ke dalam pergumulan hidup yang berat dan menekan. Yang membuat kita meragukan hati Tuhan. Setiap hari rutinitas hidup kita dalam pekerjaan, keluarga, studi, pelayanan. Dan banyak benturan-benturan dan pressure yang kita hadapi di dalam hidup setiap hari. Mungkin membuat kita jadi bertanya-tanya. Apakah sungguh Tuhan menyertai saya? Ketika kita berhadapan dengan pintu-pintu yang tertutup. Proyek-proyek yang akhirnya tidak jalan. Hal-hal yang akhirnya di luar dugaan kita. Dan hal-hal yang kelihatannya terkesan begitu negatif. Seolah-olah Tuhan menutup kesempatan-kesempatan itu bagi kita. Apakah kita meragukan hati Tuhan dan iman kita jadi mulai lemah? Dan kita mempertanyakan apakah Tuhan menopang saya dan keluarga? Apakah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi pergumulan saya? Apakah Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi saya menjalani hidup ini?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada di antara kita yang merasa seperti itu dan meragukan Tuhan, biarlah kita sekali lagi dikuatkan. Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berjanji menyertai kita, Dia berjanji menggendong dan menopang kita sampai masa putih rambut kita. Sampai akhir hidup kita. Dan inilah yang Simeon alami. Dia menggendong Immanuel di dalam genggamannya. Tetapi sesungguhnya dialah yang digendong oleh Immanuel itu. Di dalam iman sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, bukan hanya Simeon yang setia sampai akhir hidupnya. Seorang nabiah perempuan, Hana, dia juga setia mewartakan Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Alkitab berkata Hana adalah seorang nabi perempuan. Dia adalah anak Fanuel dari suku Asyer dan dia sudah sangat lanjut umurnya. Dan sekarang ia berumur 84 tahun. Dan di ayat 37 dikatakan Alkitab berkata ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam dia beribadah dengan berpuasa, dengan berdoa. Dan ia menanti-nantikan datangnya Mesias. Sang Immanuel itu. Sang Juru Selamat itu. Dan ketika hari itu dia melihat bayi Yesus dibawa masuk ke bait Allah. Dan diberkati oleh Simeon. Saudara perhatikan apa yang Alkitab katakan di ayat yang ke-38 di sana. Saudara di ayat yang ke-38 dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, yaitu Hana. Dia mengucap syukur kepada Allah. Lalu apa yang dia lakukan di sana? Dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana tidak menutup mulutnya. Ketika dia melihat Yesus, Sang Juru Selamat, dia berbicara tentang Yesus kepada semua orang. Dia mewartakan Yesus, dia memberitakan Yesus bahkan sampai usia tuanya. Dia terus bercerita tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada semua orang yang menantikan Tuhan Yesus. Kepada semua orang yang mau mendengar tentang Yesus. Dia menjadi pemberita yang setia sampai akhir kepada semua orang. Sudah di minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Advent yang pertama. Sudah minggu Advent yang pertama kita memulai dengan satu kisah Israel dan Charles Templeton. Yaitu mereka sebagai pemberita yang gagal. Saudara, mereka sebenarnya adalah pemberita yang baik awalnya. Mereka mengawali semuanya dengan baik sebetulnya. Apalagi Templeton. Dia memberitakan Kristus. Templeton pengkhotbah KKR dari satu tempat ke tempat yang lain. Ribuan anak muda datang mendengarkan khotbah Templeton bersama dengan Billy Graham. Nah, sayang di akhir hidupnya itu tidak berbuah manis. Imannya kandas, dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak setia. Saudara, tetapi tidak demikian dengan seorang ibu tua yang ingin saya saksikan ini. Saudara, mungkin kita semua familiar dengan ibu ini. Beliau adalah Ibu Pendeta Dr. Dorothy Irene Mark, atau yang biasa disebut Dorothy Imak. Saudara, Ibu Dorothy Imak ini adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Beliau dilahirkan di München, di Jerman, tahun 1923, itu 94 tahun yang lalu. Lalu beliau pindah ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris menjelang Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1957, di usia yang 34, Ibu Dorothy melayani ke Indonesia dan menjadi misionaris OMF, itu Overseas Missionary Fellowship. Beliau ditabiskan menjadi pendeta 4 tahun kemudian dan melayani di gereja-gereja di Indonesia. Ibu Dorothy itu setia terus mengajar, melayani di berbagai tempat. Beliau mengajar, berkhotbah di gereja, kampus, seminari, dan sebagainya. Untuk membawa banyak orang muda, kaum muda, untuk datang kepada Kristus, bertumbuh dalam iman kepada-Nya. Mungkin banyak di antara kita yang juga familiar dengan beliau, dengan Ibu Dorothy. Biasanya kalau Ibu Dorothy berkhotbah, itu biasanya ada singkatan, gitu ya. Misalnya,
juplop, begitu ya. Kita tidak boleh juplop, gitu ya. Bapak Ibu Saudara tahu juplop apa? Maju dengan amplop. Nah, gitu. Itu tidak boleh katanya. Kita harus maju, katanya kita harus juman. Apa artinya juman? Maju dengan iman, begitu. Jadi ada singkatan-singkatan yang unik. Nah, itu menjadi ciri khas dari pelayanan Ibu Dorothy. Nah, tapi kesetiaan ini harus dibayar mahal. Biasanya jika kita mau mengambil satu citizenship, satu kewarganegaraan, kita biasanya akan menimbang-nimbang negara yang kuat, gitu ya. Negara yang kuat, negara yang ekonominya kuat, politiknya juga kuat, itu relasi antar negara juga kuat. Nah, tetapi agak berbeda dengan Ibu Dorothy. Ibu Dorothy rela melayani dengan totalitas. Dia melepaskan kewarganegaraan Inggris untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, banyak orang Indonesia tidak mengerti hal ini. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di Indonesia juga tidak mengerti. Bahkan sampai sekarang juga tidak mengerti mengapa orang dengan kewarganegaraan Inggris mau melepaskan dan mengambil warga negara Indonesia. Itu sulit dipahami. Tetapi Ibu Dorothy tidak memiliki siapa-siapa di Indonesia ketika dia melayani di Indonesia. Dia melepaskan segala-galanya bahkan supaya bisa melayani sampai akhir hidupnya. Dia harus menjadi warga negara Indonesia. Nah, tetapi Tuhan menyediakan keluarga dan anak-anak angkat rohani di Indonesia. Dan salah satunya adalah pendeta emeritus Ras Pandiangan dari GKI Perniagaan. Nah, beliau adalah pendeta emeritus dari gereja asal tempat saya beribadah dan melayani dulu. Pada tanggal 17 Desember, jadi 2 minggu yang lalu, Ibu Dorothy berpulang ke rumah Bapa. Di usia yang sangat ranum, usia yang penuh dengan usia keemasan. Usia 94 tahun. Beliau ibarat biji sesawi yang jatuh ke tanah dan mati. Tetapi tumbuh lebat dan menghasilkan banyak buah bagi kerajaan Allah. Dan banyak orang dibawa kembali kepada Tuhan oleh karena kesetiaannya. Saudara, tidak seperti Jong Hyun. Tidak seperti Templeton. Yang mengawali dengan baik tetapi mengakhiri dengan buruk. Ibu Dorothy mengawali dan mengakhiri dengan manis, dengan setia. Tapi Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa mengakhiri hidup saya atau iman saya mengiring Tuhan Yesus itu dengan tekun dan dengan setia. Bagaimana saya bisa terus setia mengikut Tuhan? Saudara, jawabannya sebenarnya sederhana karena Tuhan sudah memberikan Allah Roh Kudus yang mendampingi kita. Bahkan Tuhan menopang kita. Bahkan dikatakan Dia menggendong kita. Yang menjadi pertanyaan adalah kerelaan kita. Untuk setiap hari menjalaninya dengan tekun bersama dengan Tuhan. Untuk setiap hari melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang dipercayakan kepada Hana dan Simeon adalah janji tentang datangnya Mesias. Dan mereka menggenggamnya dengan tekun. Saudara, yang dipercayakan kepada Ibu Dorothy adalah pelayanan pemberitaan firman. Dan ia melakukannya dengan tekun. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Apa yang ada dalam genggaman tangan kita? Firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita memberitakannya dengan tekun sampai akhir? Mungkin yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita adalah keluarga. Apakah kita merawat dan menjaga mereka dengan setia sampai akhir? Mungkin yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita adalah anak yang tumbuh besar. Yang saat ini mungkin sedang berada dalam pergumulan, masuk masa-masa remaja. Apakah kita dengan tekun membesarkan, mendampingi mereka, membawanya dalam iman kepada Tuhan? Mungkin yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini adalah satu proyek. Satu proyek di dalam pekerjaan kita. Atau satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan setia? Seperti Hana dan Simeon, biarlah kita melakukannya dengan setia sampai akhir. Menjadi pemberita-pemberita kerajaan Tuhan sampai akhir.
sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan melihat kembali iman kita. Dan dia mendapati banyak buah di sana. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya kita setia sampai putih rambut kita. Kita terus menjadi pemberita sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk dalam saat hening. Kita datang kepada Tuhan.